Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya kita telah mengetahui kepribadian Utsman bin Affan, keutamaan Utsman bin Affan, dan juga pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Insyaallah pada video kali ini kita akan mengetahui perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, banyak prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan, diantaranya pembangunan Masjid Nabawi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Masjid Nabawi ini diperindah dan diperluas pada bulan Rabiul Awal tahun 29 Hijriah. Prestasi yang kedua, Utsman bin Affan juga berhasil melakukan pengumpulan dan penulisan Al-Quran, yang mana sebelumnya telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Al-Quran tersebut atau kumpulan tulisan Al-Quran tersebut diterahkan kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, mushaf Al-Quran tersebut diserahkan atau ditimpan rapi oleh putrinya yaitu Hafsah. Baru pada masa Utsman bin Affan, dikarenakan wilayah Islam semakin berkembang dan pemeluk agama Islam semakin bertambah, pada saat itu umat Islam berasal dari berbagai bangsa yang berbeda, maka sering terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Keadaan seperti ini mendorong perlunya ada suatu Al-Quran yang dijadikan pedoman untuk semua kaum muslimin. Pada tahun 26 Hijriah, Utsman bin Affan menetapkan kebijakan untuk membukukan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dan anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Panitia ini bertugas untuk melakukan penulisan ayat-ayat Al-Quran dan menjadi sebuah buku. Oleh panitia, mushaf tersebut digandakan menjadi 5 buah. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Adapun yang 1 buah ditinggalkan di Madinah dan disebut mushaf Utsmani atau mushaf Al-Imam. Yang ketiga, perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kekuasaan Islam meliputi wilayah Afrika yang meliputi Barkah, Tripoli Barat, dan Nubuwa. Wilayah Asia meliputi Tabaristan, wilayah seberang sungai Jihun, Hejaz, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Wilayah Eropa meliputi Pulau Kiprus. Selain perluasan wilayah ini juga terjadi pemberontakan, diantaranya pemberontakan di Persia yang dipimpin oleh Kaisar Yazigar yang berusaha menghasut masyarakat Persia melakukan perlawanan terhadap penguasa Islam, tapi bisa diredam oleh pemimpin Islam yaitu Abdullah bin Amir. Yang kedua, pemberontakan di Iskandaria pada tahun 25 Hijriah 645, pasukan Romawi berhasil menduduki Iskandaria. Namun Amr bin As yang menjabat gubernur saat itu berhasil mengusir mereka. Dan terjadi lagi pertempuran Jatissaur pada tanggal 30 Hijriah 652 Masehi yang dipimpin oleh Konstantin dan berhasil diredam juga oleh gubernur Mesir saat itu yaitu yang bernama Abdullah bin Abi Salah. Juga pada masa Khalifah Utsman bin Affan berhasil membentuk armada laut pertama dalam Islam atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan.
Dan selanjutnya yang kelima, kebijakan di bidang pemerintahan. Di dalam memerintah, ya, dalam bidang pemerintahan, Khalifah Utsman bin Affan banyak mengangkat kerabatnya sebagai pejabat tinggi dan penguasa negara. Satu persatu pemimpin di daerah kekuasaan Islam diduduki oleh keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Adapun pejabat-pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, saudara susu Utsman bin Affan, sebagai gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Yang kedua, Abdullah bin Amir bin Quraisy sebagai gubernur Basrah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari Bani Umayyah. Yang ketiga, Walid bin Uqbah bin Abi Muis, saudara susu Utsman bin Affan, sebagai gubernur Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang keempat, Marwan bin Hakam, keluarga Utsman bin Affan, sebagai sekretaris Khalifah Utsman bin Affan. Begitu teman-teman, prestasi atau perjuangan Utsman bin Affan di dalam memperjuangkan pemerintahan Islam saat itu. Begini aja video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan baca bukunya. Untuk tugas hari ini, teman-teman menceritakan tentang prestasi atau perjuangan Utsman bin Affan ketika menjabat menjadi khalifah. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa menjaga kebersihan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.